تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 1 Jumadil Ula 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian dengan tema apa bekalmu sesudah mati. Tema ini mungkin tidak sesuai dengan yang tersebar, akan tetapi saya ada keinginan membahas tema ini. Yang aturan tema kita adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Maka saya ingin membahas tentang apa bekal sesudah mati. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, membicarakan tentang kematian di dalam agama Islam adalah sebuah ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzah." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengingat, bahkan bukan hanya sekedar mengingat, tetapi memperbanyak ingatan.
tentang kematian. Wal aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala istihbab. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkan dari hal yang wajib. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan, aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kemudian juga mengingat kematian penting untuk dibicarakan. Karena dengan mengingat kematian, maka kita akan tegar dalam menghadapi kehidupan. Kita akan sabar dalam menghadapi segala macam problematika, permasalahan, kesulitan hidup di dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah sesuatu yang mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaih. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya saat dalam kesempitan dari kehidupannya, kecuali akan melapangkan dadanya. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia miskin, maka dia akan sabar dengan kemiskinan. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia banyak hutang, dia akan sabar dengan banyak hutangnya dan terus berusaha untuk melunasinya. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia sedang ditimpa penyakit, maka dengan mengingat kematian dia akan lapang dadanya. Wala dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha. Dan ini faedah yang ketiga dari mengingat kematian, dan pentingnya yang ketiga dari mengingat kematian. Dan ini yang saya tuju, yaitu tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan nyaman, lapang, kecuali ingatannya terhadap kematian akan menyempitkan hidupnya, dalam artian dia tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia, dia tidak terlalu terbawa dengan terlalu bermewah-mewahnya hidup di dunia. Karena para ikhwah, harus kita ingat baik-baik, di zaman sekarang salah satu yang ada di tengah masyarakat, bahkan ada pada diri kita sendiri, adalah satu penyakit yang bisa merusak hati. Dan hati tersebut apabila rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Penyakit tersebut adalah sikap at-taraf, terlalu bermewah-mewah dunia, terlalu suka ingin bermewah-mewah di dalam dunia. Rumah harus megah, mobil harus mewah, harta emas, perak harus banyak, uang harus banyak. Kemudian
Perabotan-perabotan rumah harus bermerek. Tas-tas istri harus bermerek. Kemudian sepatu, celana, baju, kaos, topi harus bermerek. Bahkan ini masuk ke dalam ranah wanita-wanita yang bercadar dan wanita-wanita yang berjilbab lebar. Cadarnya harus mahal. Kemudian jilbabnya harus bermerek. Yang kalau seandainya dia pakai jilbabnya lebar. Tidak ada urusan dengan ukurannya. Tetapi urusannya dengan kemewahannya. Terlalu bermewah-mewah. Kemudian gamisnya harus mahal. Kadang-kadang satu gamis bisa sampai 5 juta. Ini merusak hati. Dan hati apabila sudah rusak. Kata Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat. Salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Para ulama mengatakan sepotong daging tersebut ada yang beranggapan dia adalah hati, liver. Ada yang beranggapan dia adalah jantung. Ada yang beranggapan dia adalah otak. Apapun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang jelas Rasulullah SAW mengatakan dia namanya adalah qalbu. Dan dia memang sepotong daging dalam tubuh kita. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil. Beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian direbahkan oleh Jibril. Kemudian dibelah dadanya. Kemudian diambil sepotong daging tersebut. Jadi sepotong dagingnya itu memang benar-benar sepotong daging. Bukan sesuatu yang abstrak. Memang ada sepotong daging dalam tubuh kita. Kemudian Jibril alaihissalam memisahkan sepotong daging tersebut dengan sesuatu sekumpulan darah yang hitam. Beliau pisahkan. Kemudian beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hadzu syaitani minki." Ini adalah bagian dari syaitan di dalam tubuh. Dilepaskan. Kemudian sepotong daging tersebut dibasuh dengan air zam-zam pada mangkok yang terbuat dari emas. Setelah bersih, kemudian dikembalikan lagi. Dirapikan lagi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dijahit kembali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ra'aitu athara dzalikal mikhyata fi sadri." Aku melihat bekas jahitan tersebut pada dadanya. Jadi dia memang sepotong daging yang sebenarnya. Cuma yang tidak bisa diteliti sampai abad ini, sampai detik ini oleh ahli kedokteran anatomi manusia, anatomi tubuh manusia manapun, sepotong daging ini kok bisa bagaimana dia berurusan dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah. Makanya tadi ada para ulama yang mengatakan dia adalah jantung, dia adalah liver, dia adalah otak manusia. Karena ada hubungannya dengan ketundukan dan kepatuhan, dan itu tidak bisa diperiksa sampai sekarang oleh tim dokter manapun. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam hati, di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Yang apabila sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tetapi jika sepotong daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut disebut dengan qalb. Nah, yang merusak sepotong daging ini adalah sifat taraf tadi. Sifat berlebih-lebihan, bermewah-mewah, bersenang-senang, bersunda terlalu gembira, bersenda gurau di dunia. Sehingga lupa tujuan asli hidup di dunia. Dan hati kalau sudah rusak, maka yang ada adalah malas beribadah.
lebih suka murojaah Facebook, Instagram dibandingkan murojaah Al-Quran. Kemudian malas berzikir pagi dan sore. Bahkan dalam tahap malas dalam berzikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas mau ke kiri langsung pegang handphone. Bahkan saya pernah bercerita, sebagian orang kadang-kadang saking terlalu nyamannya hidup. Semuanya dia bisa lihat, semuanya dia bisa rasakan, semuanya dia bisa tonton. Saat khatib naik ke atas mimbar, maka dia asik dengan handphone. Saat khatib menyebutkan doa di dalam khutbahnya, dia mengangkat handphonenya dan juga mengangkat tangan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain obat ini untuk menanggulangi penyakit seperti ini. Malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat qabliyah ba'diyah, malas zikir pagi, zikir sore. Tidak ada lain untuk menanggulangi penyakit ini kecuali ingat ada kehidupan setelah kematian. Dan bekal apa yang kita bawa setelah kehidupan, setelah kematian. Kalau seandainya saya dari kota Banjarmasin naik 2 kali pesawat untuk bersilaturahim dengan mertua setiap tahunnya, karena memang saya sudah bertekad sebagai bentuk bakti saya kepada istri saya sebagai seorang suami, untuk mengantarkan bertemu dengan orang tuanya. Dan juga sekalian untuk berdakwah di Nusa Tenggara Barat. Itu saya harus membawa bekal. Bekal makanan, bekal minuman, harus ada bekal tiket. Dan seterusnya. Perjalanan 2 kali, 1 kali transit, 2 kali naik pesawat. Itu terasa lama, terasa panjang. Bagaimana nanti kita akan bicarakan kehidupan setelah kematian. Dia sangat panjang. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memang benar hadis Rasulullah SAW, wala dzakarahu fi sa' illa dayyaqah. Tidaklah seseorang mengingat kematian kecuali di dalam keadaan kelapangan hidup. Kelapangan hidup. Kecuali akan menyempitkan perasaannya. Tidak ingin terlalu bermewah-mewah. Tidak ingin terlalu bermegah-megah. Kenapa? Karena setelah kematian tidak akan pernah bisa dibawa apapun. Sebelum saya lanjutkan, saya sering tertegun kalau sudah berbicara tentang kematian. Saya sering tertegun dengan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Beliau menyampaikan khutbah judulnya At-Tadhkir bil Maut. Dan jujur saja, ini juga untuk adik-adik saya para pendakwah yang baru mungkin umur 30-an. Silakan tastafidun min mauqi' Syekh. Ambil faedah dari websitenya Syekh. Jujur, ceramah-ceramah saya yang saya sampaikan sebagian besar, hampir 95% adalah saya ambil dari apa yang beliau tulis. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Sebelum saya lanjutkan, ada cerita menarik yang terjadi antara saya dengan Syekh. Suatu hari saya menjadi tim lengkapnya Syekh. Waktu beliau datang ke Indonesia, diminta oleh panitia, Ustadz bisa nggak menemani Syekh?
beberapa hari di Indonesia. Bisa. Kemana Syekh pergi, antum harus ikut. Bisa insya Allah. Suatu hari subuh Jumat, beliau berangkat dari rumah menuju sebuah masjid di sebuah kota. Kemudian pertanyaan pertama yang beliau sampaikan, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, hal tuqra'u suratai as-sajdah wal insan fi hadhihi as-salah as-subh?" Apakah kita akan dibacakan surat as-sajdah dan surat al-insan pada waktu sholat subuh ini? Karena itu subuh Jumat. Saya tidak berani jawab. Saya katakan kita akan tanya nanti Syekh ke pengurus masjid, terutama imam. Sampai kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah subuh. Kemudian saya panggil imamnya. Mas, di sini biasanya kalau subuh Jumat baca surat as-sajdah atau tidak? Maka masnya menjawab, dulu pernah. Kemudian para masyarakat protes karena terlalu panjang. Ya sudah, saya beritahukan kepada Syekh seperti itu. Kemudian kata Syekh, khair insyaallah, tidak mengapa. Ternyata ketika setelah iqamah, imam maju. Kemudian dia membaca surat as-sajdah. Tetapi bacanya dari setelah sujud sahwi, setelah sujud tilawah. Ayat setelah sujud tilawah. Jadi sujud tilawahnya tidak ada. Dia baca surat as-sajdah tetapi setelah sujud tilawah yang saya baca tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji. Sampai akhir dengan bacaan yang lambat. Setelah selesai salat, beliau terjemahkan, beliau ada semacam kuliah 7 menit. Kemudian saya terjemahkan, kemudian masuk mobil. Pas masuk mobil, baru dulu langsung saya dikatakan, wahai Ahmad, kalau seandainya saya tahu imam tersebut sholat subuh membaca surat as-sajdah dengan cara yang seperti itu dan tidak membaca ayat sujud tilawah, maka lebih baik saya yang imam tadi. Saya hanya diam, tidak berani jawab. Dan beliau itu sedang marah. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang sangat membekas pada hati saya dan berusaha selalu mengamalkan. Beliau mengatakan, inni karihtu an atruka sunnah min ajlin nas. Aku sangat membenci untuk meninggalkan sunnah Nabi karena khawatir dengan manusia. Aku sangat membenci untuk meninggalkan sunnah Nabi karena khawatir dengan manusia. Artinya beliau sedih karena kebiasaan hari Jumat subuh dibacakan surat as-sajdah, di dalamnya ada sujud tilawah dan itu sunnah muakkadah. Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukannya meskipun tidak mewajibkannya. Dan itu sunnah. Sunnah dalam artian itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Tidak usah ditinggalkan karena takut manusia bilang ini dan itu. Kalau seandainya orang tidak mau sholat di masjid, dia silahkan cari masjid yang lain. Di sini pelajaran para ikhwan. Karena terutama sujud tilawah terdapat faedah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, "Idza qara'a Ibnu Adam as-sajdata fasajada, ya'tazala asyaitanu yabki." Jika seorang anak manusia membaca ayat sujud tilawah lalu kemudian dia sujud, maka syaitan akan pergi ke pojok sambil menangis. Kemudian syaitan berkata, "Ya waili, umira ibnu Adam bis sujud fasajad falahul jannah
wa umirtu bis sujudi fa abaitu falyannar. Alangkah celakanya aku, kata iblis ini. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian dia taat sujud, maka baginya surga. Lihat pahala, sujud tilawah, surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Keistimewaan sujud tilawah. Nah, ini cerita sedikit tentang kenapa karena saya akan bacakan perkataan beliau at-tadhkir bil maut. Perkataan ini sangat indah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang kematian. Beliau mengatakan, ibadallah, karena ini khutbah Jumat. Wahai hamba-hamba Allah, wal mautu huwal faisalu baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah, al-faisal, pemisah antara kehidupan ini di dunia dengan kehidupan nanti di akhirat, tempat tinggal abadi. Itu harus kita ingat baik-baik. Kematian pemisah antara dunia dengan tempat tinggal kita yang abadi, yaitu akhir. Berarti dunia sementara. Wal fasilu baina waqtil amal wal jaza' alaih. Dan dia adalah pembeda antara, kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu mengambil pahala atas amal. Waktu beramal dengan mengambil balasan, ganjaran atas amal. Itu kematian. Jangan pernah berharap bisa beramal setelah kematian. Walau satu sujud pun di dalam sholat kita tidak akan pernah bisa setelah kematian. Walau 1 rupiah pun kita sedekahkan setelah kematian tidak akan pernah bisa. Walau 1 huruf pun dari Al-Quran setelah kematian tidak akan pernah bisa kita membaca. Ingat itu baik-baik, agar semangat untuk beribadah, agar tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Al-fasil baina waqtil amal wal jaza' alaih. Pembeda antara waktu beramal dan waktu mendapatkan ganjaran atas amal tersebut. Wa huwa al-haddul fariqu baina taqdimiz zat wa mulaqatir jazaih. Dan dia adalah batasan pembeda antara pengumpulan bekal dan mendapatkan ganjaran. Pengumpulan bekal dan mendapatkan ganjaran. Itu ingat baik-baik para ikhwah. Ini berarti kita hidup di dunia ini sebenarnya ayo lomba-lomba dalam mengumpulin bekal. Dan saya pernah nulis, saya katakan di antara yang paling indah di dunia ini adalah fastabiqul khairat. Wallahi para ikhwah, dunia ini susah, sulit, sempit. Ingin makan harus kerja dulu, susah. Ingin dapat uang harus kerja dulu, susah. Sempit. Buang air besar aja susah, buang air kecil aja susah. Susah para ikhwah dunia. Jangan pernah menghambal terhadap dunia kita. Makanya beliau mengatakan taqdimuz zat. Jadi yang paling utama di dunia ini tujuannya sebenarnya adalah ayo ngumpulin bekal. Nah, salah satu yang paling indah dalam ngumpulin bekal adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kiranya kalau tidak ada yang paling indah di dunia kecuali itu cukuplah. Semua yang ada di dunia susah kecuali istabiqul khairat. Dan itulah yang terjadi kepada para salafus saleh, kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan ingat, kalau sudah urusan berlomba-lomba dalam kebaikan, yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi yang paling penting adalah harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab melombai dalam kebaikan terhadap Abu Bakar As-Siddiq, meskipun tidak menang, tidak pernah menang.
Tetapi akhirnya nama beliau selalu diabadikan. Rasulullah SAW sering mengatakan, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, Imam Muslim menurut para ahli hadis tidak pernah menang melawan Imam Bukhari di dalam kitab sahih. Dan dua-duanya kitab sahih yang baik. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana berlomba-lomba. Sehingga beliau mengatakan, sehingga sering kita sebut rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar mempunyai istilah muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh dua imam. Itu akibat apa? Akibat Imam Muslim selalu melomba-lombai dalam kebaikan terhadap Imam Bukhari. Maka saya katakan para ikhwan tentang pengumpulan bekal. Tidak ada yang lebih indah. Salah satu yang paling indah di dunia ini adalah fastabiqul khairat. Cari kawan yang kamu kawani karena Allah dan berlomba-lombalah dengannya. Dia nulis buku. Kita mempersiapkan santri. Dia ceramah tentang ini. Kita membuat ceramah tentang itu. Tidak ada yang lebih indah kecuali itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun berlomba-lomba dalam dunia tidak akan pernah selesai. Ini harus diingat. Al-maut haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazai. Kematian adalah batas pembeda antara mengumpulkan bekal dan mendapati ganjaran atas pengumpulan bekal tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang lelaki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, di antara orang beriman, mana yang paling cerdas? Maka kemudian beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas bukan yang IQ-nya di atas 200. Yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengingat kematian, ini yang dipikirkan, taqdimiz zat, yaitu pengumpulan bekal. Makanya beliau bersabda, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perkataan yang menarik dari khutbah beliau ini. Beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, wal mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir wa dhakarin aw untha wa baina sahihin wa marid. Ketahuilah bahwasanya kematian tidak membedakan anak kecil dengan orang tua, laki-laki dengan perempuan, orang sehat dengan orang sakit. Faqad yadkhulul mautu ilal bait. Sungguh kematian kadang masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan. Di dalam rumah tersebut terdapat seorang yang tua renta dan seorang lagi yang sakit. Ada orang tua sangat tua, ada orang sakit sangat sakit. Fayakhudhu minal baiti asahha man fi. Ternyata kematian datang kepada orang yang paling sehat di dalam rumah tersebut. Maka wahai anak-anak muda, jangan mengira bahwasanya saya mati masih lama, masih umur 30-an, masih umur 40-an. Saya sekarang umur 42. Dan saya berpesan, ini tentang muda dan tua. Abu Ishaq Amr bin Amr As-Sabi'i rahimahullah
seorang imam tabi'i. Beliau apabila bertemu dengan para pemuda umur belasan, 20-an, 30-an. Yang umur 40 sudah ngaku saja tua sudah. Apalagi umur 50, apalagi 60. Orang Amr ibn Ishaq as-Sabi'i rahimahullah, beliau kalau bertemu dengan anak muda, beliau mengatakan, "Ya bana akhi, wahai anak saudaraku." Maksudnya wahai keponakanku, ini untuk mendekatkan diri dengan pemuda tersebut. Aku dulu di masa muda, aku bisa sholat malam dengan 1 rakaat membaca 100 ayat. 1 rakaat bisa membaca 100 ayat. Lihat, beliau cerita amalan beliau terhadap anak muda. Bukan untuk riya ataupun ujub. Akan tetapi untuk memberitahukan bahwasanya masa muda jagalah dengan sebenar-benarnya. Dan saya katakan, billahi tallahi wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, umur 40-mu adalah cerminan saat umur 12-an, 20, 30. Susah sudah untuk dirubah. Susah. Yang tidak biasa baca Quran di umur belasan, 20-an, 30-an, jangan pernah berharap ahli Quran di umur 40. Susah. Bisa, susah. Yang tidak pernah sholat malam, tahajud, witir, ketika berumur belasan, 20-an, 30-an, jangan pernah berharap. Umur 40 bisa dengan kontinuitas sholat malam. Maka kalau seandainya Anda punya anak belasan, 20-an, 30-an, atau yang hadir di sini belasan, 20-an, 30-an, atau Anda punya cucu, kakek-kakek saya yang hadir di sini punya cucu, sampaikan pesan ini. Man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang masa mudanya dia di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan membawa kebiasaan tersebut di masa tuanya. Wa man syabba ala syai' mata alaih. Dan siapa yang di masa tuanya di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan mati di atasnya. Wa man mata alaih, wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Dan siapa yang mati di atas sesuatu kebiasaan, dia akan dibangkitkan dengan kebiasaan tersebut di hari kiamat. Ini semua kenapa Rasulullah SAW mengatakan salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Apa itu? Rajulun syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia akan bawa nanti di masa tua. Saya pernah baca perkataan Imam Ibn Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir tentang pengaturan umur. Beliau katakan manusia itu dari umur 0 sampai 15 tidak ditulis apa-apa. Dan manusia dari umur 15 sampai 25 mulai dia berjuang melawan hawa nafsu. Mulai dia mengisi diri dengan menuntut ilmu agama. Ketika umur 25 sesudah menikah, dia yang ada dalam pikirannya bekerja, mencari penghasilan untuk bisa menafkahi anak istrinya. Ketika dia umur 40, fahadhihi kamulat hayatu. Maka ini adalah fase di mana kehidupan manusia sempurna. Umur 40. Semua jenis apa yang terjadi di kehidupan dia sudah rasakan. Dia sudah punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya motor mungkin, punya alat transportasi. Berbagai macam fase kehidupan. Ini yang paling utama. Makanya kadang-kadang umur 40 itu ya, kebanyakan laki-laki ingin poligami. Kenapa? Karena dia sudah merasakan, oh ternyata seperti ini kehidupan. Dia ingin sensasi lain.
Tetapi sebenarnya umur 40 itulah mulai orang-orang dari umur 40 sampai 50 sampai 60 mulai orang-orang kembali ke kampungnya. Mulai dia lebih dekat dengan masjid. Mulai dia lebih mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Apalagi kalau sudah umur 60 yang ada dalam pikirannya cuma sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Bagaimana nanti akan saya hidup di dalam situ? Sendirian, tidak membawa apa-apa. Anak tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong kecuali dengan doanya. Ketika umur seperti itu yang harus kita pikirkan. Kalau sudah berumur 60 sampai 80, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang ada itu hanyalah sisa-sisa ibadah dalam keadaan lemah. Ikut pengajian tidak bisa. Kalau malam-malam ikut pengajian sampai 9:30 tadi malam, besok paginya masuk angin. Hanya sisa-sisa. Beribadah, baca Quran pelan, karena mata sudah rabun. Maka hati-hati. Saya berpesan kepada adik-adik, belasan, 20-an, 30. Demi Allah, jenggot ini saksinya. Uban jenggot yang sudah beruban ini saksinya. Bahwa saya ketika kamu berumur 40 tahun, maka itu adalah cerminan kebiasaanmu saat berumur belasan. Susah untuk dirubah. Kalau seandainya kebiasaan malas, mungkin masih mending dalam tanda kutip. Tapi kalau kebiasaan maksiat, susah untuk dirubah. Illa marrahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dia berjuang keras merubah kebiasaan. Kenapa? Karena dirinya selama 15 kurangi 40, berarti selama hampir 25 tahun. Sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Matanya sudah terbiasa melihat yang haram. Telinganya sudah terbiasa mendengar yang haram. Lisannya sudah terbiasa mengatakan yang haram. Kakinya sudah terbiasa berjalan dengan jalan yang hak ke jalan yang haram. Susah untuk dirubah. Nah, makanya para ikhwah, Syekh mengatakan wal mautu la yufarriqu baina saghir wa kabir. Kematian tidak membedakan antara yang kecil, anak kecil ataupun orang tua. Kalau sudah batasnya datang, maka dia pasti mati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Fa idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas waktu mereka, tidak akan terlambat walau sekejap pun, dan tidak akan terlalu cepat. Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Likulli ajalin kitab. Setiap batas waktu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dimanapun Anda, kalau sudah datang batas waktunya, kematian pasti mendatangi. Allah berfirman dalam surat Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghadangi kalian. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, takut terhadapnya, sesungguhnya ia akan menghampiri kalian. Allah sangat mungkin mewafatkan kita pada umur-umur yang kita masih sehat, berjalan tegak. Karena kematian tidak membedakan, itu yang harus kita ingat. Tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua, antara laki-laki
dengan perempuan, antara orang sakit dengan orang sehat. Kematian la yumayyizul mautu baina saghirin wa kabir. Tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua. Dan perkataan ini persis sama dengan perkataan syekhnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang syekh dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, kata beliau, alal insan, hendaknya seorang manusia yuhadziru nafsa, dia memperingatkan terus dirinya, fa inna laisa lil mauti ajalun ma'lum indana. Kematian kita tidak memiliki ilmunya, kapan batas waktu kita. Ini yang jadi masalah. Kita tidak tahu kapan batas waktu kita. Apalagi di zaman sekarang, persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk tanda hari kiamat adalah kathratu mautil faja'ah, banyaknya kematian mendadak. Kemarin beberapa pekan yang lalu saya ta'lim ke Jakarta. Jadwal saya setiap bulan. Pengurus masjid mengatakan, Ustadz, ada pengurus masjid kami meninggal saat takbir pertama sholat Jumat. Saat takbir pertama sholat Jumat. Saya langsung bertanya, apa amalannya? Beliau mengatakan, beliau tidaklah keluar dari masjid kecuali seluruh urusan masjid selesai. Para ikhwah, harus diyakini baik-baik. Usaha tidak pernah membohongi hasil. Itu kaidah dalam hidup. Sebesar usahamu, itulah hasilmu yang akan engkau dapat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan amalan iman kalian. Usaha tidak membohongi hasil. Itu ingat baik-baik. Utsman bin Affan, ahli baca Quran, katabatil wahyi, termasuk seorang yang menulis wahyi, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, walaupun saat sedang pemberontak masuk ke dalam rumah beliau. Umar bin Khattab, mujahid, usaha beliau tidak membohongi hasil. Meskipun sedang tidak berperang, tetapi beliau dibunuh oleh seorang Yahudi Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Akhirnya beliau mati syahid. Memang sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Ingat itu baik-baik. Usaha tidak mendustai hasil. Yang berusaha baik-baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik-baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, berusaha untuk taat, sungguh kami akan berikan benar-benar petunjuk kepada jalan-jalan kami. Yang kebiasaan mengurus masjid, matinya di masjid. Yang kebiasaan berdakwah, matinya pun berdakwah. Syekh mengatakan, "Li'anna al-maut laysa lana ajalun ma'lum." Syekh al-faqih al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, karena kematian kita tidak mengetahui kapan batas waktunya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaih. Terkadang seseorang keluar dari rumahnya
hati-hati. Mungkin itu adalah keluar rumah yang terakhir untuk bertemu dengan anak istri. Kadang esok keluar, kemudian dia tidak kembali karena meninggal. Waqad yajlisul insana ala kursi maktabihi wa la yaqum min. Kata Syekh, dan kadang seseorang duduk di kursi kantornya, di kursi tokonya, di kursi rumah makannya, tetapi dia tidak bisa bangun karena mati. Qad yanamul insana ala firash wa yuhmalu min firashi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian dia diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal dunia. Fahadhihi al-umur istaujibu minna an nantahiz al-fursata bit-taubati war-ruju'i ila Allah. Ini yang paling utama. Tujuan dari semuanya ini adalah perkara seperti itu mengkonsekuensikan kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti perkataan yang disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang sangat fenomenal tentang kematian, At-Tadhkir bil umur al-akhirah, At-Tadhkirah bi ahwal al-maut wa umur al-akhirah. Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan, man aktsara dzikra al-maut ukrima bi thalatha. Yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Apapun maksiat yang kita kerjakan sekarang, masih ada waktu. Sebelum nafas di tenggorokan, ayo segera bertaubat. Sebelum matahari terbit dari barat, segera bertaubat. Wa qana'atul qalb, dan membuat hati senantiasa puas dengan pemberian Allah, lapang dada. Wa nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari mengingat kematian. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang apa bekalmu sesudah mati. Kita harus tahu baik-baik bagaimana kejadian kematian dan apa bekal saat kejadian kematian tersebut. Salah satu kejadian kematian yang sangat luar biasa adalah tentang sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakarat, rasa sakit dari kematian dengan kebenaran. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya benar adanya sakarat saat kematian, yaitu rasa sakit saat kematian. Dan ini dirasakan oleh seluruh manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah bercerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sakit keras, beliau tidur di pangkuan Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istadda alaihi al-marad. Beliau semakin keras sakitnya. Kemudian wa baina yadayhi raqwah. Di samping beliau ada raqwah, ada sebuah baskom berisi air. Fiha ma, di dalamnya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian mengusap
wajah beliau dengan kedua telapak tangan tersebut. Beliau lakukan itu setiap kali. Sambil seperti itu beliau mengatakan, La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Ini menunjukkan amalan paling utama saat menghadapi sakaratul maut adalah ucapan La ilaha illallah. Maka yang sedang sakit, jangan lupa lisanmu berzikir untuk ucapkan La ilaha illallah. Yang keluarganya melihat keluarganya yang sedang sakit sekarat, maka talqinkan La ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Yang terakhir ucapannya La ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ingat pada ikhwan, keadaan sekarat tidak seperti keadaan kita sekarang. Keadaan sekarat sesuai dengan amal kebiasaan kita saat hidup di dunia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah bercerita. Beliau mengatakan ada seseorang saat dalam keadaan sekarat diucapkan kepadanya, Ya fulan qul la ilaha illallah. Dia mengatakan, Isqini, asqini. Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi dia mengatakan apa? Tuangkan lagi. Karena orang ini kebiasaannya minum minuman keras. Ada cerita yang lain disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya fulan, isqini. Ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dan saya berpesan, kalau ada saudara, kerabat Anda yang sakit keras dalam keadaan sudah sekarat, maka talkinkanlah la ilaha illallah. Kalau dia sudah lisannya seperti sudah mengucapkan, mungkin karena terlalu berat sakitnya, tetapi dia seperti sudah mengucapkan, sudah cukup. Jangan diulang-ulang, sudah cukup sekali. Agar dia mati di atas itu. Kecuali kalau dia berbicara yang lain lagi, maka talkinkan lagi. Sampai dia mati di atas la ilaha illallah. Imam Al-Qayyim bercerita ada orang yang diucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Dia mengatakan apa? Syahik. Syahik artinya kalau dalam bahasa percaturan sekakmat. Karena dia suka berjudi dengan caturnya. Maka keadaan kita mungkin merasa, wah saya sudah ngaji kitab tauhid. Saya fasih mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Maka keadaan manusia saat sakaratul maut sesuai dengan amal kebiasaannya. Dan amal kebiasaan yang paling disorot adalah amal kebiasaan rahasia. Maka perhatikan amal kebiasaan rahasiamu. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang saya ingin menceritakan bagaimana kejadian sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma aghbitu ahadan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. "Ma aghbitu ahadan bihawli mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri terhadap ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah SAW. Lihat para ikhwan yang dirahmati Allah. Aisyah radhiyallahu anha saksi hidup saat Rasulullah SAW meninggal. Bahkan beliau mengatakan, Inna min ni'amillahi azza wa jalla. Sesungguhnya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti wa fi yaumi baina sahri wa nahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat menggilirku di pangkuanku di antara leherku dan pahaku. Beliau saksi. Beliau menceritakan bagaimana beratnya kematian yang didapati oleh Rasulullah SAW.
Itu pun ya ringan kalau untuk Rasulullah SAW. Tetapi beliau melihat berat. Maka sangat berat para ikhwah sakaratul maut. Saya akan ceritakan sekarang bagaimana beratnya rasa sakarat. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, huwa mithlu syajaratin kathiratus syauq fi jawfi ibni Adam." Dia seperti pohon yang banyak durinya, dimasukkan ke dalam mulut Nabi Adam, ke mulut Adam, anak Adam alaihissalam. Pohon banyak durinya, batang pohon banyak durinya, dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaysa minhu irq wala mafsil illa wa rajulun syadidudz dzira'i. Tidak ada urat, tidak ada otot, kecuali akan terputus, akan pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka dia cabut, masukkan lagi. Cabut, masukkan lagi. Begitu sakarat yang diceritakan oleh para sahabat. Mendengar itu, baka Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab seorang yang sangat teguh, kokoh imannya. Mendengar sakaratul maut, menangis. Cerita pertama. Cerita yang kedua disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga dalam kitab beliau Fathul Bari. Dan sebelum saya bercerita, silahkan Pak, nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu, nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut. Amr bin As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah. Dua-duanya sahabat. Amr bin As radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As sahabat Rasulullah SAW. Amr bin As dalam keadaan sakit keras ditanya oleh anaknya, "Ya abati siflil maut." Wahai bapakku, sifati kepadaku tentang kematian. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, laka'anna jambayya fi takht." Seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. "Wa laka'anni atanaffasu min sambi." Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Hai para ikhwah, silahkan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut datang. Gunakan nafas tersebut untuk ketaatan. Laka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Belum selesai itu. Wa ka'anna ghusna syauq yujarru min qadami ila hamati. Dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepalaku. Itulah sakaratul maut. Para ikhwah, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, belum lagi pencabutan malaikat, pencabutan nyawa oleh para malaikat. Itu tadi rasa sakarat, rasa sakit saat kematian. Ini bagaimana pencabutannya? Lihat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya ingin mengatakan, para ulama dulu sering kalau lagi muhasabah, menghitung-hitung dosa, mereka sering bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri. Berkata-kata kepada diri mereka sendiri.
Seperti di antaranya, mathaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku di dalam surga. Akulu min thimariha. Aku makan dari buah-buahnya. Wa ashrabu min albaniha. Dan aku minum dari susu-susunya. Wa u'aniqu abkaraha. Dan aku memeluk bidadari-bidadarinya. Kemudian, thumma mathaltu nafsi finnar. Lalu aku misalkan diriku di dalam neraka. Aku minum dari air nanahnya. Aku minum dari hamimnya, dari air panas mendidih neraka. Wa u'alidu salasilah wa aghlalah. Dan aku tarik rantai-rantai yang mengikat tubuhku, yang terbuat dari api. Kemudian aku berkata kepada diriku, setelah dia memisalkan dirinya dalam surga, misalkan dirinya dalam neraka, lalu aku berkata kepada diriku, nafsi, aina turidin? Wahai dirimu, wahai diriku, kamu mau kemana? Silahkan pilih. Begitu cara orang salaf muhasabah. Kamu mau kemana? Silahkan pilih. Maka diriku berkata, uridu an uradda ila dunya a'malu salihan. Aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal. Maka diriku berkata kepada diriku, antal an fil umniyah fa'mali. Engkau sekarang baru dalam angan-angan. Semuanya itu angan-angan. Beramallah. Ini sama ini saya akan sebutkan sekarang. Bagaimana pencabutan antara orang beriman dengan orang kafir. Tinggal pilih, silahkan pilih. Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu madda basarih thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih fayaqul ayyatuha an-nafsu at-tayyibah. وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا. Yang artinya sesungguhnya hamba yang beriman, ingat ya, ini yang beriman, jika ingin berpisah dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Mereka wajah-wajahnya bersinar, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari kafan surga. Dan mereka membawa hanut dari hanut surga. Hanut itu seperti keranda surga. Sampai para malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini. Seluas mata memandang, berarti banyak. Kemudian datang malaikat maut dari sisi kepala. Lalu malaikat maut mengatakan, ukhruji. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah. Maka jangan heran kadang-kadang mata seseorang kalau sudah meninggal, dia terbelalak ke atas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innar ruha idza qubid tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika meninggal maka akan diikuti oleh mata. Ruh jika keluar, dicabut, akan diikuti oleh mata. Dicabutnya dari arah kepala. Dan mata yang terbelalak saat kematian bukan tanda su'ul khatimah. Karena dia mengikuti ruhnya yang sangat keras dicabut. Maka keluarlah ruh tersebut. Ini ruhnya orang beriman. Keluar seperti air yang keluar dari mulut teko. Lancar. Jika Anda ingin, silahkan pilih. Tapi jika Anda malas, banyak maksiat, silahkan pilih yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, innal abdal kafir idza kana fi inqita'in min al-akhirah wa iqbalin min ad-dunya nazala ilayhi idza kana fi inqita'in min al-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh ma'ahumul masuh min an-nar fayajlisuna minhu madda al-basar
thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul ayyatuha nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab fatafarraqa fi jasadi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudul kathiru asy-syi'ab min as-sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-uruq wal 'asab. Artinya, orang hamba kafir apabila ingin berpisah dengan dunia, masuk ke dalam kehidupan akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Para malaikatnya sangar-sangar, wajahnya hitam-hitam. Mereka membawa kain kapan dari api. Kok bisa Ustaz kain kapan dari api? Bentuknya gimana? Allahu a'lam. Kain kapan dari api. Kemudian para malaikat tersebut duduk di hadapannya seluas mata memandang. Datanglah malaikat maut di sisi kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah. Maka berpisahlah ruh dari jasadnya. Kemudian dipaksa oleh malaikat maut, ditarik dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Fayantazi'uha, malaikat maut menariknya, kama yantazi'u as-sufudul kathiru asy-syi'ab min as-sufil mablul, sebagaimana seorang menarik bulu domba yang basah dari kulitnya. Dia harus keras karena licin, berat, harus kuat. Karena saking kencangnya yang ditarik oleh malaikat maut, fataqatta'a ma'ahal uruq wal 'asab. Maka seluruh urat-urat putus. Seluruh otot-otot pecah. Itu pencabutan nyawa. Orang kalau sudah mikir seperti ini, mana ada lagi mikir rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk. Dan ingat para ikhwan, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yati yaumal qiyamah." Ada ayat di dalam surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap dari manusia akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Nggak ada yang namanya istilah sama-sama. Sendiri-sendiri. Semua itu terjadi pada diri kita sendiri-sendiri. Istri, anak kita tidak bisa nolong. Suami, anak kita tidak bisa nolong. Apalagi cuma teman, apalagi cuma kawan, tidak bisa nolong. Semuanya sendiri-sendiri. Dicabut nyawanya sendiri. Kemudian nanti diangkat ke langit sendiri. Kalau dia orang beriman sampai ke langit yang ketujuh, ruhnya kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya di alam barzakh. Itu semuanya sendiri. Kemudian ditanyain di dalam kubur, itu sendiri. Kemudian mendapatkan nikmat kubur, itu sendiri. Ya. Begitu juga orang kafir. Kalau seandainya dicabut nyawanya, ruhnya, kemudian dikaini dengan kain kafan, kemudian baunya busuk, diangkat ke langit, pintu lagi tidak akan bisa dibuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kembalikan dia ke jasadnya di alam bumi dengan dilempar. Ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala melempar. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, dilempar dari langit, lalu disambar oleh burung, lalu diterpa oleh angin ke tempat yang jauh, tidak ada di langit. Begitu ruhnya orang kafir nantinya. Di dalam riwayatnya orang yang fajir, banyak dosa, kemudian dimasukkan ke dalam alam barzakh. Itu sendiri para ikhwan, dibangkit, ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir sendiri. Mendapat siksa kubur sendiri, dibangkitkan sendiri. Semuanya sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap nabi manusia akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri.
Para ikhwah, saya ingin menyebutkan bekal yang paling utama. Dengan ini saya tutup kajian. Sebenarnya masih banyak sekali kehidupan setelah kematian. Saya ingin sebenarnya menceritakan kehidupan setelah kematian sampai selesai masuk surga. Tapi waktu juga. Tetapi saya ingin, karena tema kita, apa bekalmu setelah mati? Bekal paling utama setelah kematian adalah iman dan amal saleh. Maka hidup kita di dunia dan khususnya lagi di akhirat akan nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, ya, amal saleh. Ayo dari sekarang yang paling utama dari kita adalah siapa yang paling dulu sholat berjamaah, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, siapa yang paling banyak menghatamkan bacaan Al-Qur'annya, siapa yang paling banyak bersedekah. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh min dzakar au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini, wal hayatut thayyibah tashmalu jami'u wujuhir rahah, dan kehidupan yang baik mencakup seluruh kenyamanan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang lebih luar biasa lagi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan benar-benar ganjarkan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Maka para ikhwah, ingat kematian kalau kita sedang lagi malas. Ingat kematian kalau kita sedang terlalu sibuk dengan dunia. Ingat kematian kalau kita sedang sudah lama memutuskan hubungan rahim. Bapak, ibu, kakek, nenek tidak dihubungi. Anak, cucu tidak dihubungi. Saudara, saudari, sekandung, sebapak, seibu tidak dihubungi. Keponakan tidak dihubungi. Ingat mati. Ingat mati bahwasanya itu adalah amal saleh yang Anda akan bawa. Paman, bibi. Ingat mati, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi sebelum antum-antum sekalian, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم